pantang bagi kami untuk mundur. Kenapa? Karena semangat kami ketika bertemu dengan beliau-beliau itu sangat luar biasa. Semangat itu seolah-olah seperti tidak ada habisnya. Jadi itulah peran kalau sampai ulama fatwa turun ke lapangan, ratakan, itu kayaknya pasti bergerak langsung detik itu juga layar. Nah, itulah yang jelas untuk mempersiapkan perlawanan terhadap Pik 2 ini. Nah, ini udah kronis, saya kira udah stadium 2 kayaknya Kang Yahya. Ketika tadi saya melihat ulama-ulama Tanara yang ada di Tanara ya, karena tadi saya di Tanara itu jalan dengan Abah Banteng berdua sambil ngawal Pak Khalid, Kang Khalid. Itu luar biasa tanggapan para ulama-ulama sepuh yang ada di sana itu terhadap penolakan Pik 2 ini sangat luar biasa. Bentar. Sampean tadi ke Cileglebeg? Ya, saya tadi ke situ, Kang. Kang Roma. Iya, soalnya kan Kang Roma cerita ya, saya itu di Keronjo, saya rapat di Keronjo bareng Abah Profesor Musaki dan Kang Iwan dan tokoh-tokoh nasional tadi kumpul. Makanya bertebrakan, aslinya saya ini kalau longgar itu ke Cileglebeg. Cuma di sini ada rapat juga. Jadi saya bilang udah Kang Roma bagi-bagi tugas lah. Ya, nggak apa-apa. Artinya yang penting saya beserta kawan-kawan yang ada di Tangerang ini tetap satu komando dengan para alim ulama yang ada di wilayah Banten khusus Tanara. Kenapa? Karena dengan kealimannya, kesepuhannya, ilmunya, ketawaduannya, saya ini sangat luar biasa melihat mereka itu. Waktu ngelihat Yai Damin mah tuh beneran luar biasa akhlaknya Yai Damin mah. Luar biasa alim, masih hitungannya kiai belum sepulah Yai Damin, tapi ilmunya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Iya, karena kiai yang kedua itu saya diajak juga ke kiai sepuh yang kedua, Kang Mahesa itu, cuma namanya yang dekat jalan rumahnya, jalannya tinggi, rumahnya di bawah. Ya, pinggir jalan ya, betul Kang. Itu Mama Endol, itu kiai paling sepuh sekabupaten Serang, mungkin seprovinsi Banten itu. Secara usia. Jadi di Tanara ini ada ulama sepuh. Secara usia ini paling sepuh kayaknya, nggak ada lagi kayaknya di Banten. Sebanten kayaknya. Adanya di Tanara ya. Betul. Dan itu kami luar biasa melihat beliau itu seperti kita melihat cahaya, artinya semangat yang tidak akan hilang. Jadi apa yang beliau sampaikan itu memberikan semangat yang luar biasa. Dan beliau berpesan memang bahwa Banten ini pasti akan berperang tapi menang. Nah, artinya apa? Dari situ jelas bahwa kita para santri, para ulama, para tokoh, para pemuda, para aktivis ini satu komando, tinggal menunggu para ulama-ulama sepuh yang ada di Tanara, yang ada di Banten ini memberikan fatwa. Ketika beliau sudah berucap, maka pantang bagi kami untuk mundur. Kenapa? Karena semangat kami ketika bertemu dengan beliau-beliau itu sangat luar biasa. Semangat itu seolah-olah seperti tidak ada habisnya. Jadi itulah peran kalau sampai ulama fatwa turun ke lapangan, ratakan, itu kayaknya pasti bergerak, langsung detik itu juga bergerak. Nah, itulah kenapa sering kita singgung adanya ormas tertentu ya, yang selalu melakukan kontrol sosial setiap ada pergerakan. Ini kita masyarakat dicekoki dengan istilah-istilah tasawuf. Seperti yaudah yang penting mau fokus ibadah, yang penting mengaji diri, fokus ibadah, perbaiki hati. Itu sebenarnya mereka lagi melakukan atau sedang melakukan kontrol sosial. Jadi rakyat terhadap ketidakadilan dicekoki dengan potongan-potongan istilah di dalam tasawuf itu. Itu selalu dan selalu dari ormas itu melulu. Makanya dari ormas itu nggak nongol ngebela. Nggak apa-apa. Siap, Kang. Oke, pindah dulu ke Kang Ajay. Silakan Kang Ajay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah melindungi Kang Mahesa lahir dan batinnya. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan selalu. Amin. Tiap nafas dan langkahnya. Semangat terus Kang Mahesa. Aku dukung. Ya kami dukung lah di Pemuda Tasik. Oh, dari Tasik ya, syukron ya. Kita koordinasi dengan ulama-ulama di Tasik, kita koordinasi dan baru rencana saya akan bergerak nanti senyap di belakang layar ya, yang jelas untuk mempersiapkan
perlawanan terhadap PIK 2 ini. Nah ini udah kronis, saya kira udah stadium 2 kayaknya Kang Yahya. Ya, betul. Banten hari ini sudah stadium dia. Saya ingin sampaikan kepada kiai-kiai nanti, insya Allah di Banten dan di Jawa Barat, kita silaturahmi, kita ingin sampaikan bahwa apakah kita akan mengulang geger Cilegon, melawan setelah mereka kuat, atau kita hari ini mengambil tindakan? Itu nanti akan kita sampaikan kepada para ulama. Kita akan tetap sampaikan kepada para ulama Banten dan Jawa Barat bahwa dalam bernegara, konsep tasawuf sangat tidak cocok untuk dipakai. Sebagaimana mindset kiai-kiai NU bahwa khilafah tidak cocok di negara Pancasila. Nah, karena kata argumen mereka kan itu banyak ya. Khilafah tidak cocok dengan Indonesia. Oke, saya sepakat. Maka hal ini juga serupa. Konsep tasawuf tidak bisa dipakai dalam sebuah konsep bernegara. Konsep tasawuf tidak bisa dipakai untuk bernegara. Husnudzon, dan lain-lainnya. Tidak bisa. Hancurlah sebuah negara kalau pemimpinnya menggunakan konsep tasawuf, karena bukan pada tempatnya. Itu nanti yang kita sosialisasikan. Jangan sampai kita mengulang sejarah di geger Cilegon yang akhirnya kita kalah. Nah, yang belum ada geger Cilegon itu apa? Jadi gini kawan-kawan ya, kita perlu edukasi. Dulu para ulama, kalau dulu memang natural, para ulama husnudzon, ada VOC masuk, oh biarkan saja, mereka cuma mau berdagang, mereka cuma mau usaha. Lalu setelah VOC melihat kekayaan negeri Banten, sorry waktu itu belum Indonesia, kekayaan negara Banten, negeri Banten, Ya, betul. Jogja, Sulawesi, dan seluruh Nusantara, ketika mereka melihat kekayaan bumi pertiwi, wah ini mah harus pakai militer. Diturunkanlah Belanda. Apa yang terjadi? Dijajah. Setelah Belanda kuat, VOC kuat, kok baru ngelawan? Yang terjadi apa? Rakyat Banten tetap mendapat kehormatan, kebanggaan karena melawan VOC dan Belanda. Tapi kalah. Hari ini, kenapa saya selalu ngebahas mindset para kiai? Karena sekarang ada gerakan ya secara persuasif dari tokoh-tokoh ormas tertentu seolah-olah memberikan nasihat. Husnudon. Yang penting belum ngeganggu kita. Yang penting kita ibadah masih eman. Nggak bisa. Ini ibarat tengah malam ada orang masuk ke rumah kita. Masa ya kita ya udah biarkan saja. Yang penting nggak ngambil apa-apa. Ini kan ilustrasinya seperti itu, kiasnya. Laut dipagar. Ini kan pelanggaran hukum. Mau mencaplok negara. Ya sama ilustrasi. Ya, para elit politik juga nggak seakan buta nggak lihat pagar itu. Ya. Sebentar dulu, saya selesaiin dulu. Siap. Ini sama ilustrasinya. Malam-malam ada orang masuk di halaman rumah kita. Bahkan di rumah kita. Bisa nggak kita husnudzon? Ya nggak bisa. Itu udah nggak konteksnya, udah husnudzon. Yang dilakukan apa? Suruh pulang keluar. Kalau kitanya berani langsung hajar. Kalau enggak, emang keluar mang. Gitu loh. Keluar mang. Kalau dia ngeyel, kan nada kita tinggiin. Keluar tidak? Sampai 2 kali keluar tidak? Dia masih tetap masuk di rumah kita, hajar kita boleh. Kira-kira seperti itu. Jadi sekarang dalam konsep negara nih, saya ngomong dalam konsep negara, bukan dalam konsep bersosialisasi antar sesama manusia. Dalam konsep bernegara sudah tidak bisa dipakai konsep kajian tasawuf tuh, tidak bisa dipakai. Ya sama kayak kiai-kiai NU menolak khilafah. Apa karena khilafah itu buruk? Enggak, khilafah enggak salah. Cuma kan kata kiai NU enggak cocok. Ya sama. Hari ini juga sama. Jangan sampai, mohon maaf nih kiai-kiai NU, jangan sampai ketika berbicara khilafah kalian itu mendadak pintar. Ulama kok pintar. Tapi hari ini masa kita disuruh pakai umat dicekoki konsep tasawuf? Ya sama, nggak cocok juga tasawuf dalam konteks negara bernegara. Ini saya kira jelas ya, Kang Yahya ya. Jelas. Tidak bisa. Jadi sebenarnya kalau saya berdebat dengan
kader NU dalam menolak PIK 2 itu sebenarnya dalilnya dalil kelompok mereka sendiri. Saya pakai dalil mereka untuk menolak PIK 2 ini. Jadi tolonglah para mamang santri sadar dan bangkit, masuk di akal. Kalau mau berpikir, ya simple ini. Kalau orang yang mendengar pembahasan saya selama belum ta'assub, bukan ta'assub biar lebih tepatnya, mungkin fanatik aja lah. Kalau belum fanatik ke suatu ormas, insya Allah paham dengan apa yang saya sampaikan.